Saudara, proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Sigli Banda Aceh masih dalam tahap pekerjaan. Proyek ini melibatkan 1.239 pekerja lokal dan non-lokal. Namun, pekerja pada proyek jalan tol ini masih banyak yang belum bersertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Salah seorang pekerja proyek jalan tol bernama Joko Marianto ini mengaku belum memiliki sertifikasi K3. Padahal dirinya sudah 15 tahun bekerja di bidang jasa konstruksi. Hal itu disebabkan karena pihak manajemen perusahaan tidak menuntut dirinya harus bersertifikasi K3. Joko telah mengikuti beberapa pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan mengaku memiliki pemahaman tentang K3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor para pekerja konstruksi, dirinya selalu menerapkan disiplin dalam mengenakan alat pelindung diri. Hal ini karena menjadi faktor penting keselamatan dalam bekerja. Untuk sertifikat K3 kita belum, cuman untuk pelatihan kita sudah ada. Untuk sertifikatnya kita belum punya, tapi untuk sertifikat item yang lain kita ada tambahan yang lain. Seperti sertifikat Sekapolder ada, sertifikat rigger pun kita juga punya. Jadi untuk K3 mohon maaf untuk saat ini saya belum ada. Kondisi yang sama juga dialami pekerja lokal Mustafa. Dirinya juga mengaku belum bersertifikasi K3, namun diperbolehkan bekerja di konstruksi pembangunan jalan tol. Selama bekerja, Mustafa selalu menerapkan SOP K3 seperti mengenakan rompi, helm, dan sepatu. Pak udah memiliki sertifikat K3 belum? Belum. Saya tahu bekerja sini ya bagus semua, berarti K3 sini. Mama bagian ini rampi semua. Pernah ikut pelatihan gitu? Saya belum pernah. Sementara itu, pelaksanaan proyek jalan tol Sipanceh PT Ahdikarya melibatkan 1.239 pekerja harian subkontraktor dan mandor. Namun, hanya 603 pekerja yang telah memiliki sertifikasi K3. Sedangkan 50% pekerja harian lokal lainnya belum bersertifikasi K3. Kebijakan mempekerjakan pekerja lokal atas permintaan dari pemerintah daerah setempat sehingga ada pembagian kuota kerja. Sebagian besar pekerja lokal di sana tidak bersertifikasi K3 karena kerja mereka bersifat periodik. Namun yang diwajibkan memiliki sertifikat K3 adalah subkontraktor atau mandor. Dalam lingkungan proyek, setiap pekerja diwajibkan menggunakan APD lengkap karena ada sanksi yang mengikat seperti dipecat atau mandor yang bertanggung jawab akan didenda. Proyek Ahdikarya itu kita yang untuk sertifikasi dan yang tidak. Kalau untuk yang sudah mempunyai sertifikasi kita lebih gampang untuk mengembangkannya. Tetapi kalau yang belum ada sertifikasi kita akan adakan seperti refresh simulasi yang sifatnya SOP. Karena itu yang dapat kita kembangkan. Adapun keuntungan bersertifikasi K3 hanya sebagai pengakuan atas kemampuan atau skill dalam bekerja dan biasanya hanya pekerja terpilih yang dibiayai untuk mendapatkan sertifikat K3. Sedangkan pekerja yang ingin mendapatkan sertifikat itu harus menggunakan biaya sendiri yang berkisar dari 5 juta hingga 7 juta rupiah. Nova Mistayanti, Kompas TV, Banda Aceh.